Oke. Oke. Kita review sebentar pertemuan yang kemarin. Jadi tata bahasa bebas konteks itu memiliki empat tapel, 4 komponen. Yang pertama adalah sebagai himpunan variabel V, kemudian ada T. T ini adalah simbol terminal. Kemudian ada S. S ini adalah variabel awal. Kemudian ada V atau aturan produksi. Jadi V ini adalah variabel. Variabel kalau Anda belajar matematik atau pemrograman, algoritma pemrograman, ada yang dinamakan dengan variabel ya. Pasti sudah pada tahu semua ya. Kemudian T-nya itu adalah simbol terminal. Simbol terminal itu adalah ini nanti bisa dikategorikan atau bisa dinamakan juga dengan alfabet. Simbol terminal ya, terminal. Kemudian S ini merupakan variabel awal. S ini adalah merupakan variabel awal. Kemudian P-nya adalah aturan produksi, sehingga kita bisa sebut kalau 4 komponen ini tercapai, maka ini dinamakan dengan tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar ini. G sama dengan V, T, S, dan P. Ini harus terpenuhi semua, berarti harus ada 4 komponen ini yang ada di dalam tata bahasa ya, di dalam bahasa. Contoh, aturan produksi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Dengan S ini adalah variabel awal. Jadi S ini adalah variabel yang ada di posisinya ada di atas dari seluruhan aturan produksi. Contoh di sini adalah S, kemudian ada S juga. Kalau ada S3 bagaimana Pak? Tidak masalah, yang penting S ini sebagai definisi variabel awal. Variabel awal. Kemudian ada A. A besar ini adalah variabel. Ini B besar juga variabel. Kemudian ada string kosong, ini adalah masuk dalam kategori alfabet atau T, simbol terminal ini, simbol terminal. Jadi kalau simbol variabel itu diidentifikasi dengan huruf besar, ya, huruf besar di aturan produksi ya, huruf besar. Kemudian untuk yang simbol terminal itu atau T itu diidentifikasi dengan huruf kecil. Nah, boleh huruf, boleh atau alfabet. Kalau huruf dia identifikasinya kecil, tapi kalau angka ya tidak ada besar kecil ya. Kalau angka pasti baik itu satu dengan ukuran besar, satu ukuran kecil ya pasti namanya tetap sama. Apa namanya, simbol terminal namanya. Walaupun ukurannya besar atau kecil. Kalau yang variabel itu kalau menggunakan huruf besar, misalnya A besar ini, berarti dia termasuk variabel. Tapi kalau A kecil ya termasuk ini apa? Alfabet. Ya nanti akan dicari stringnya ya. Jadi alfabet ini nanti yang akan dicari stringnya. Oke. Kemudian untuk yang pohon penurunan atau penurunan dari tata bahasa, kemarin ada 3 model yang bisa dilakukan ya. Pertama ada left derivations atau penurunan dari sisi kiri, leftmost derivation ya, leftmost, saya singkat LMD, leftmost derivation. Kemudian yang kedua adalah rightmost derivation, penurunan dari sisi kanan.
dari sisi kanan maupun dari sisi kiri, itu hasil yang diperoleh dari stringnya akan sama. Ini hanya metode saja. Metode untuk mendapatkan string itu dari sisi kiri maupun sisi kanan, itu hasilnya adalah sama. Hasilnya adalah sama. Kalau ada satu saja yang beda, berarti ada yang keliru, baik kiri maupun kanan. Jadi, ini hanya caranya saja untuk mendapatkan string itu begini. Atau ada juga bisa melakukan ini, pencarian string ini dengan menggunakan pohon penurunan atau eh, pohon penurunan ya. Kita lihat dulu. Oke. Jadi kiri maupun kanan itu hanya metode. Kalau stringnya sama, baik kiri maupun kanan berarti cara menurunkannya sudah betul. Tapi kalau sudah sebelah sebelah kirinya misalkan AA BB misalnya, tapi yang diturunkan dengan kanan hasilnya AAAB misalnya. Berarti ada yang keliru. Anda bisa cek di aturan produksi yang didefinisikan di awal. Jadi aturan produksi itu aturan yang dipakai untuk mendapatkan suatu string, suatu untai dari kumpulan dari kumpulan simbol tadi atau kumpulan simbol terminal dari kumpulan T tadi. Contoh, ini adalah tata bahasa bebas konteks. Dengan G sama dengan S ini adalah variabel simbol variabel awal. Ya. Kemudian ini adalah T, alfabet. Ini merupakan variabelnya S-nya. Kemudian P ini adalah aturan produksi. S menurunkan SA, kemudian yang S menurunkan BSB, kemudian S menurunkan string kosong. Nah, ini bisa kita lakukan dengan penurunan sisi kiri maupun sisi kanan. Sehingga nanti outputnya itu adalah string dari A, B. Ya, string dari A, B. Contoh lagi, ya ini ya. Diketahui aturan produksi eh, S ini adalah variabel awal S. Kemudian A-nya ini adalah T atau simbol terminal. Kemudian S yang ada di sisi kanan ini adalah variabel. Kemudian A ini juga variabel. Yang ini adalah variabel. Ini adalah variabel. Ini juga sama. Ini adalah variabel. B 3 kali ini adalah T ya. Nah, kita lihat penurunannya nanti dari sisi kanan maupun kiri, ya pasti hasilnya adalah sama. Contoh ya, S menghasilkan A kecil, A-nya double ya, A, A, kemudian A besar. Ini yang A itu menghasilkan B A besar. Ya, ini kita ganti jadi A-nya tetap, ini 3, 1, 2, 3. Kemudian B A besar. Nah, begini ya, A besar. Kemudian yang A besar ini masih menurunkan simbol terminal BBB. Sehingga hasil yang diperoleh dari penurunan yang terakhir ini itu adalah A, 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 kemudian B, karena ini B, kemudian A kita turunkan lagi B, B, B. 3 kali ya, B, 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 gitu ya. Jadi string yang diperoleh dari 4 aturan produksi ini adalah
A, 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 B, 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 B. Stringnya. Nah, ini berarti uh, kemudian kita bentuk dalam grafnya bagaimana gitu. Karena di sini ada dua variabel SS, kita buat ya. S sebagai start simbol atau simbol awal atau variabel awal. Kemudian ada variabel A di sini, berarti variabel A itu kita gambarkan di sini sebagai state A ini ya. Kemudian kita lihat string yang dibentuk dari 4 aturan produksi tadi hasilnya apa? Oh, hasilnya adalah A A A B B B B B. Berarti kita tinggal buat string yang menerima sorry, bukan string tetapi graph yang menerima string ini. Seperti apa? Kita lihat ya. Misalkan ini ya A, oh gini ya. Kemudian A, B-nya di sini. B-nya iterasi di variabel A. Berarti nah ini state A-nya adalah state akhir atau final state. Final state atau state akhir. Jadi kalau kita runut stringnya ini ya A iterasi 2 kali, kemudian transisi ke A inputannya ini A, kemudian di state A ini dia iterasi sebanyak 3 kali, sorry 4 kali karena stringnya adalah 4 kali. Nah itu kalau atau mungkin model yang lain bisa juga seperti itu. Nah nanti tinggal kita cari dari sisi dari banyak model tadi kita cari yang kompleksitas waktu komputasinya yang lebih kecil itu yang mana modelnya. Misalnya karena di sini hanya 2 variabel saja, berarti kita menggunakan S dan A. Misalkan A-nya sebagai state akhir ya. State akhir misalnya. Ini A misalnya ya. Boleh seperti ini juga, nggak apa-apa masalahnya. Nah, di sini. Apa di sini? A, B. Ya, ini secara gambar ya, secara model grafnya, ya hanya menggunakan 2 buah node, yaitu node S dan A. Ya. Tetapi dari sisi apa namanya? Dari sisi iterasi kita lihat gambar nomor 1 ini. Gambar nomor 1 itu S itu akan melakukan iterasi sebanyak 2 kali. Ya, dia melakukan iterasi sebanyak 2 kali atau looping perulangan 2 kali ya. S ini. Tapi kalau di gambar nomor 2 di S ini tidak melakukan perulangan. Karena nanti perulangannya itu dilakukan di state apa namanya ini? State A atau variabel A ini. Bedanya gitu. Nanti kita bisa melihat dari sisi apa namanya ya? Dari sisi kompleksitasnya ini model 2 model itu yang bagus yang mana meskipun dia apa? Di 2 gambar ini hasilnya sama, stringnya adalah AAA, BBB. Mungkin ada model yang lain, nomor 3 misalnya. Misalnya, apa ini contohnya? Contoh ya, S, kita lihat dulu, tadi stringnya adalah AAA, B-nya 4 kali. Contohnya, ini A ya misalnya. Ya, S transisi ke A besar, variabel A, mendapatkan inputan atau simbol A, kemudian ini sudah melakukan transisi ke A, bisa pindah ke sini lagi. Nah, misalnya ya, ini A, berarti A-nya sudah berapa ini? 1, 2, kurang 1 lagi, Pak. Karena di sini stringnya ada A-nya ada 3, berarti boleh ditambahi seperti ini ya. Nah, seperti ini juga masalah.
Nah, seperti ini. Kemudian yang di A karena dia iterasi atau apa perulangan juga nggak masalah. Jadi kita tambahkan eh, graf kalang ya. Graf kalang itu looping di state A gitu ya. Nah, ini juga model yang ketiga nih. Kita bisa mendapatkan banyak model sebenarnya dari string A A A B B B B. Nah, model ini karena dia menerima inputan A A B B B, namanya equivalent. Equivalent. Bentuknya beda, tetapi dari sisi apa namanya? Dari sisi model dia menerima inputan yang sama ya. Bentuknya beda, tapi dari sisi bentuk tadi dia menerima string yang sama. Stringnya sama. Dua buah state, di sini dua buah state, ini juga dua buah state. Model yang nomor satu iterasi di S, tetapi model yang nomor dua bukan di S iterasinya, tapi di A. Ini. Model nomor tiga itu iterasinya di A dan di B. Ada kembali ke A. Kembali ke S. Oke, nanti ada model yang lain. Nanti dari model tiga yang ditawarkan ini, kita bisa cari mana yang lebih dari sisi komputasi, karena teori komputasi ya, dari komputasi mana yang lebih kalau yang lebih bagus, dari lebih bagus itu ya eh, dari sisi modelnya, kemudian dari sisi waktunya, waktu pemrosesannya, kemudian dari sisi apa nih iterasi ya atau looping. Oke, itu yang berkaitan dengan bagaimana cara membentuk satu string yang diperoleh dari penjabaran aturan produksi. Kemudian kita gambarkan model yang sesuai dengan string yang sudah diperoleh dari aturan produksi tadi. Jadi misalnya ini A A A A, B B B B. Ini banyak model yang bisa Anda buat apa namanya grafnya ini. Yang penting adalah eh, karena ini tidak apa ya, tidak belum membicarakan tentang kompleksitas. Ya, nanti yang penting itu adalah model graf yang Anda buat itu harus menerima string ini. Model yang Anda buat itu harus menerima string yang sudah diperoleh dari hasil penjabaran. Kalau modelnya tidak menerima string ini, berarti ada yang keliru ya, di pembuatan grafnya ini. Oke. Kemudian untuk pohon penurunan saya kira sudah kemarin. Jadi pohon penurunan sama prinsipnya, yang menurunkan berdasarkan aturan produksi. Contoh di sini S, variabel simbol terminal A, kemudian variabel A kita tulis di sini S, ya, gitu. S itu menurunkan atau menghasilkan simbol terminal A dan simbol variabel A. Kemudian yang A itu menghasilkan atau menurunkan variabel B dan simbol terminal A. Kemudian yang B itu menghasilkan atau menurunkan simbol terminal B dan variabel B. Kemudian yang terakhir B itu menghasilkan simbol terminal A. Jadi kalau uh, hasil yang diperoleh dengan pohon penurunan, left mouse derivation dan right mouse derivation itu hasilnya sama. Itu hanya metode saja yang digunakan untuk mencari stringnya itu apa sih sebenarnya yang ada di dalam aturan produksi tadi. Kemudian kita lanjutkan. Itu left mouse, right mouse, kemudian tree derivation ya. Kemudian contoh penerapannya pembuatan model yang
sesuai dengan string yang diperoleh dari aturan produksi tadi sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini contoh ya. Diketahui aturan produksi S menghasilkan A, B, kemudian S menghasilkan B, A, AS, dan seterusnya sampai dengan B menghasilkan terminal B. Nah, kita lihat di sini hasil yang diperoleh dari aturan produksi ini, stringnya adalah AAA, BB, A, BBB, A. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat ya. Solusinya bagaimana? Kita lihat dari sisi kiri dulu. Kiri berarti ini ya. Nah, ini. B itu memiliki 3 aturan produksi. Ini. B memiliki 3 aturan produksi. Kalau kita buat dalam ringkasan aturan produksi B itu menghasilkan B, S, ya, kemudian A, B, B, ya, begini. Kemudian yang ketiga adalah B. Nah, ini kita jabarkan hasilnya seperti ini ya. BS, A, BB, kemudian B. Ini kalau kita tulis dalam bentuk ringkas ya, seperti ini. Nah, kemudian yang A juga sama. A itu memiliki atau aturan produksi yang dihasilkan dari A itu adalah A, S, kemudian B, AA ya, AA. Kemudian yang terakhir adalah A. Gitu. AS, BAA, dan yang nomor 3 adalah A. Kemudian S. Nah, ini kalau kita buat secara sederhana, S itu adalah menghasilkan aturan produksi A variabel B, kemudian di sini adalah B variabel A. Kita lihat hasil penurunannya dari S, start simbol, ini A, B, kemudian kita lihat B ini. Nah, bagaimana cara menurunkan aturan produksi yang apa namanya? Karena di sini kita lihat aturan produksinya ada 3, yang B ini. Maka kita cari yang mendekati ke aturan produksi variabel awalnya. Contohnya di sini adalah AB ya. AB kita lihat di sini B itu memiliki 3 buah aturan produksi. B, BS, ABB, dan B. Lihat ya. Nah, yang paling mendekati atau yang paling mudah untuk dilakukan penurunan itu adalah yang ini. Yang aturan produksi B menghasilkan simbol terminal A, simbol variabel B, variabel B. Berarti B yang ini kita ganti menjadi A, kemudian A, B besar, B besar. B besar ini adalah variabel. Kemudian untuk yang B, karena kita melakukan penurunannya dari kiri, berarti A, B, B, kita lakukan penurunan lagi yang kiri ya, yang ini berarti. Sorry, yang ini ya. Kita hapus dulu. Hapus dulu. Berarti penurunan yang dilakukan dari sisi kiri ini adalah ini. Nah, kita lihat aturan produksi B. Kita sudah menggunakan satu aturan produksi B tadi. Masih ada 2. Yang belum itu yang mana? Yang belum itu adalah yang BS ya. Ya. Dan BB. BB.
BS dan BB. Kita pakai yang BS. S berarti kita ganti dengan BS. Ini adalah A, A, B-nya kita ganti dengan B, S. Kemudian ini kita tambahkan di sini B. Oke. Kemudian dari sisi kiri lagi ini S. Hasilnya adalah S masih memiliki satuan produksi BA. Berarti S ini kita ganti dengan BA. Ini A, A, B, S, B. S-nya kita ganti dengan BA. Berarti ini tetap A, A, B. Kemudian kita ganti dengan ini kita ganti dengan BA. Berarti di sini adalah B variabel A besar, kemudian S. Sisi kiri lagi berarti yang A. Kita lihat A itu adalah aturan produksi yang dihasilkan dari ini ada dua aturan produksi AS, tiga ya. Ini dan yang terakhir ini. Kita pakai yang ini karena alasannya apa menggunakan BA? Karena ini yang paling mudah atau yang paling mendekati untuk selesai nanti di penurunannya tadi. Kalau S ini nanti kalau yang A menghasilkan AS ini nanti akan looping ya, iterasi di sini BA ini. Iterasi di BA. Kalau ini nanti sudah selesai ketika nanti diturunkan, ya selesai. Di aturan produksi A menghasilkan. Nah, kita lihat ya. A, di sini A, kemudian B, B, kemudian A kita ganti dengan BAAA. Saya tulis di bawahnya. B, variabel A, variabel A, variabel S. Oke. Kemudian A ini yang kiri hasilnya adalah A, A, B, B, kemudian BA, B variabel A kita ganti dengan AS ini. A, S, baru kemudian kita tambahkan di sini variabel A dan variabel S. Oke. Hasilnya lihat dari kiri. Hasilnya yang diperoleh dari kiri itu adalah AAA, BB, ABB. Ini AAA, BB, ABB. Ini kita apa sih? Nah, ini. AAA, BBA, BB. Kita coba buka yang aplikasinya. Derivation free grammar online. Kita coba ya di aplikasinya. Contoh S menghasilkan apa tadi? A, ini variabel simbol terminal A, variabel B. S menghasilkan A, A, B. Kembali lagi. S menghasilkan B, A.
ya. B variabel A. Kemudian A menghasilkan AS. Ini variabel A menghasilkan AS. Kemudian A, tambah lagi. A menghasilkan B, A besar, ke variabel AA. Kemudian A menghasilkan simbol terminal A. Kemudian B menghasilkan terminal B variabel S. Kemudian B menghasilkan A, simbol terminal A variabel B. Kemudian yang terakhir B menghasilkan terminal B. Kita cek ya. Nah, ini jadi S itu ada dua buah aturan produksi. Jadi sudah saya tuliskan di sini. S, AB, dan BA. S, AB, dan BA. Kemudian B itu BS, ABB, dan B. Yang A, AS. Hasil yang diperoleh dari aturan produksi ini adalah, kita lihat stringnya. Test string. AA, BB. Nah ini ya. Hasilnya match. String AABB berarti string yang diterima oleh aturan produksi berapa tadi? 6 ya. 6 aturan produksi tadi. Contoh lagi misalnya di sini adalah AAA BB A BB. AAA BB A BB. Yes, tapi ambigu. Nah ini iya tapi ambigu. Tambah AB misalnya. Yes, tapi ambigu. Ya. Contoh string yang diterima lagi misalnya AB, yes diterima, BB tidak diterima ya. Jadi di reject, tidak diterima. A tidak diterima lagi, B tidak diterima, B lagi, tidak lagi. Oke, tadi ada yang diterima A. A, B, B, B. Kemudian A-nya 4 kali ini diterima, tapi sifatnya adalah ambigu. Kemudian contoh lagi yang B, 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 B. Nggak diterima ya. Match A, B, A, B, A, B. Nah, ini. Nah, ini. A, B, B, A, B, A. Ini kita lihat derivasinya ya, pohon penurunannya. Aturan produksinya ada 6 tadi. S, ada B, dan ada A. Dimulai dari S, ya menurunkan ke AB, ABS, kemudian ABBA, ABBAS, ABBA. Nah, ini hasilnya adalah ABB, ABA. Ini A yang terakhir ini ya. Variabel A ini menurunkan simbol terminal A ini, sehingga hasilnya adalah ABB. Dengan demikian bahwa string ABB, ABA itu adalah string yang diterima oleh 6 aturan produksi tadi. 6 aturan produksi tadi ya. Contoh lagi, tambah string lagi. Tidak diterima ya. No. ABBA ya. C derivationnya. Nah, ini. S, AB, ABS, ABBA. Kemudian AB, ABS. Ini hasilnya adalah ABBA. Pak, ada yang mungkin mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Silahkan. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan?
Jadi pohon penurunan, leftmost derivation sama rightmost derivation itu adalah metode yang dipakai untuk mencari sebuah mencari string. Baik leftmost, rightmost, pohon penurunan itu string yang diperoleh adalah string yang accepted ya, string yang diterima oleh aturan produksi tadi yang sudah dibuat. Ya. Baru nanti kita modelkan dalam bentuk grafnya tadi. Modelnya seperti apa? Kalau ABBA ini modelnya seperti apa? Banyak ya. Ya banyak. Nanti karena tadi menggunakan berapa variabel A, kemudian variabel S, variabel A dan B, berarti tiga variabel itu menerima string A, B, ya, menerima string A, B, B, A. Nah, gitu ya. Karena variabelnya ada tiga buah variabel dengan stringnya adalah A, B, B, A. Berarti bagaimana cara memodelkan string dengan tiga variabel tadi? Ya, memodelkan string dengan tiga variabel. Silakan mau ditanyakan dulu. Contoh lagi AAA. Match no. AAA ada ya. Tambah B tidak ada. Ada ya. Kalau AB ada. S AB B-nya menurunkan B. Oke, selesai. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Mas dan Mbak. Mas Doni, silakan. Belum, Pak. Ya, ada Mas Doni? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Oh, mungkin kecepatan atau bagaimana? Kecepatan. Ya, masih agak kayak kurang paham dikit gitu, tapi nanti mungkin bisa lihat video ulang Nah, nanti. ya nanti lihat video ya. Eh, biar lebih paham mungkin nanti ada tugas ya. Nah, tugas. Iya, Pak. Atau ya, nanti biar Anda kerjakan. Kemudian dicari pohon penurunan misalnya, dicari pohon penurunannya seperti apa. Kemudian nanti dicek di eh, konteks free grammarnya ini, webnya Stanford ini. Oke, kita coba lagi aturan produksi. Aturan produksi yang menerima string ya. Kita lihat dulu, ini masih dalam tata bahasa bebas konteks. Kemungkinan nanti soalnya akan sampai di sini saja. Produksi. Ada yang menuliskan epsilon, ada yang menuliskan apa, nggak usah bingung ya. Kalau tadi di webnya ini kan tadi menggunakan epsilon. Oke, kita coba cek satu aturan produksi. Apakah dia menerima string ini apa tidak? Oke, ini. Contoh. Nah, ini kalau ada S, A, B ini kita jabarkan hasilnya seperti ini. S, kemudian A, B, kemudian yang S, ini adalah A, B. Ini ya, tidak usah bingung ya. Kemudian A ini juga sama. Nah, itu dia memiliki dua buah aturan produksi, yaitu A, ini adalah A besar, kemudian B, yang ini adalah A, A. B juga sama, B itu memiliki dua buah aturan produksi, di mana A, ini sorry, ini adalah A besar, kemudian B, kemudian simbol terminal B,
Dan yang nomor 2, B itu menghasilkan aturan produksi terminal B. Kita masukkan ke apa namanya tadi ya, aplikasi. Kita delete reset ya. S, oke. S menghasilkan AB, sorry, terminal A, variabel B, kemudian S menghasilkan, ini adalah terminal A, terminal B, kemudian yang A menghasilkan terminal A, variabel AB, terminal A, variabel AB, dan A menghasilkan terminal A, kemudian yang B, A, B, B. B, ini adalah A, B, B. Yang terakhir, aturan produksi B menghasilkan, aturan produksi B, B menghasilkan, ini B. Nah, kita cek stringnya, kita cek dulu ya, kita turunkan dulu ya. Tadi ini adalah S, itu ini adalah A, B, yang kemudian yang B ini menghasilkan ini A besar ya, variabel A, kemudian ini B, kemudian ini adalah terminal B yang kiri, yang kanan ya, berarti ini A, ini B, ini menghasilkan B, kemudian yang A ini menghasilkan 3 ya, itu adalah A besar, kemudian di sini B, yang A menghasilkan A, kemudian yang B menghasilkan yang B menghasilkan B. Bukan B, tapi menghasilkan 3 ya. Ini ya. A besar, ya. A besar. Kemudian di sini adalah B dan terminal B. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini adalah alfa, kemudian di sini adalah B. String yang diterima adalah AAA BBB. Kita lihat ya. A 3 kali, B-nya 3 kali. Ini untuk mengecek ya dari aplikasinya. A 3 kali, B 3 kali. Apakah dia diterima atau tidak? A 3 kali, B 3 kali. B diterima ya. Nanti pohon penurunan yang dengan kiri itu tadi kita sudah melakukan penurunan. Tadi kita cek dengan aplikasi ini berarti sudah sesuai. Contoh penurunannya ini. Tadi sudah saya contohkan ya. Hasilnya adalah AAA BBB-nya. A, 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 B, B, B. Oh, A-nya 4 kali. Sorry. Kita tambahin 1 ya. Tambahin 1, dia masuk apa dia? Oh, no, berarti. Oh, ini yang keliru ya. Yang ini, karena ini sudah diturunkan A, ini tidak diturunkan lagi. Nah, ini di sini keliru ya. Hasilnya adalah A, 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 B, B, B. Kita cek ya. A, 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 3 kali. B, 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 3 kali. Oke, betul. Nah, ini ya. Kemudian cek lagi AB. Ada ambigu ya. AA, BB. Oke. Sorry. Mana tadi hilang? Ya, ini ya. Nah, ini ya. Contoh lagi.
Ya, proof ya, buktikan bahwa tata bahasa di bawah ini adalah ambigu ya. Jadi A A A B B B. Ini katakan sebagai string ya. A A A B B B. Ya, ini ambigu ya. Yes. Ini ambiguous. Dari ini. Nah, ini ya. Karena satu tata bahasa yang ambigu itu kita eliminir sehingga tidak jadi ambigu. Sebenarnya ini masuk ke materi yang selanjutnya, tapi mungkin nanti ujiannya sampai di sini saja. Karena masih ada materi bagaimana cara menghilangkan ambigu ya. Ada menghilangkan fungsi aturan produksi yang unit, aturan produksi useless, dan aturan produksi yang nullable. Ada 3 buah cara yang dilakukan untuk menghilangkan string yang ambigu. Tapi kita nanti materinya sampai di sini saja. Contoh di sini ada, nah ini contoh ya. Ini contoh aja. Oke, baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya cukupkan? Cukup ya? Baik, cukup ya, saya kira ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Saya